Perkenalkan, nama saya Jonathan Henderson. Nama saya Mardiana. Nama saya Virginia Valeri. Kami dari tim 1 SMP Ungu Sakti Kota Jambi. Halo Senana. Hai Jen. Hai. Bosan nggak sih kita akhir-akhirnya belajar terus? Bosan sih. Gimana kalau kita pergi? Kemana? Kayaknya bagusnya tuh ke Gentala Arasi ya, di kota seberang Jambi itu kan. Gentala Arasi bukan di kota seberang. Gentala Arasi itu jembatannya. Oh iya. Gimana kalau kita jalan-jalan ke Gentala Arasi, terus kita lewat, kita lihat-lihat juga sekalian kota seberang. Nah, boleh tuh. Nanti sebelum ke Gentala Arasi, gimana kalau kita kumpul di rumah dulu? Boleh, mau kapan dulu? Besok lusa mau? Bisa sih Cece, bisa boleh. Oke, deal? Iya, deal. Deal, bye-bye. Ternyata Sungai Batanghari itu panjang juga ya, Teh? Iya, Sungai Batanghari itu sungai terpanjang kedua di Indonesia setelah Sungai Kapuas. Yo, tapi ini tuh airnya tuh makin kotor loh perharinya. Iya ya. Kira-kira ada yang makin nggak sih? Nggak tahu sih kalau itu, tapi kalau ada yang pakai tuh aku rasa kurang higienis gitu nggak sih? Kalau gitu coba langsung tanya warganya, Bella. Boleh. Siang Bu, saya mau wawancara Ibu terkait penggunaan air Sungai Batanghari. Yang pertama saya ingin bertanya, apakah Ibu menggunakan air Sungai Batanghari dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Yang kedua, kalau Ibu gunakan itu buat apa ya kira-kira? cuma untuk cuci kain, cuci piring, mandi. Terus apakah pernah terjadi masalah kayak misalkan kayaknya agak kering, kotor selama Ibu menggunakan air Sungai Batanghari? Masalahnya apa Bu? Airnya agak keruh, sudah itu sering anak nubuh-nubuhkan ikan atau udang. Menurut Ibu layak nggak sih air Sungai Batanghari ini dipakai gitu baik? Kayak Apakah selama ini tuh Ibu ada lakuin solusi buat supaya air Sungai Batanghari ini bisa jadi lebih bersih gitu buat dipakai? nah, Diapain tuh Bu? pakai tawas. Tawas-tawas itu apa ya Bu? Tawas itu adalah kayak pembening air, Warnanya apa Bu? putih, kayak gula batu. Terbuat dari? Kita tidak tahu juga, kita cuma beli kan. Belinya banyak di pasar gitu ya? Ya, Terima kasih Bu. Siang Bu. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam membuat ecoenzim. Yang pertama, beker gelas. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, wadah fermentasi. Yang keempat, air sebanyak 10 liter. Yang kelima, gula merah yang telah dipecahkan sebanyak 1 kg. Yang keenam, limbah organik rumah tangga berupa sisa sayuran dan kulit buah-buahan sebanyak 3 kg. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan ecoenzim. Yang pertama, isi wadah fermentasi dengan air 10 liter dengan menggunakan gelas beker. Kedua, larutkan gula merah yang telah dipecahkan sebanyak 1 kilo ke dalam wadah fermentasi yang telah diisi dengan air sebanyak 10 liter. Ketiga, masukkan limbah organik rumah tangga ke dalam larutan gula merah. Pastikan limbah organik terendam secara sempurna. Keempat, tutup wadah fermentasi dengan rapat. Dan tunggu selama 3 bulan. Nah, pada saat didiamkan selama 3 bulan, limbah organik tersebut akan mengalami proses fermentasi sehingga terbentuklah ekoenzim. Fermentasi yang dilakukan pada ekoenzim menggunakan atau mengandalkan sebuah jamur. Jamur tersebut bernama jamur pitera yang terbentuk pada
ekoenzim sebanyak 20 ml. Karena efektivitas ekoenzim terhadap penjadian air tidak dapat diulas secara langsung, melainkan secara berkala, kami melakukan pengamatan terhadap air Sungai Batanghari yang telah kami masukkan ekoenzim selama 9 hari. Nah, sekarang kita mulai menyaring air Sungai Batanghari yang telah dicampur dengan ekoenzim dan telah didiamkan selama 9 hari. Yang pertama, kita akan saring air Sungai Batanghari yang dicampur dengan 5 ml ekoenzim. Dan kedua, kita mulai menyaring air Sungai Batanghari yang telah dicampur dengan 10 ml ekoenzim. Dan ketiga, kita mulai menyaring air Sungai Batanghari yang telah dicampurkan dengan 20 ml ekoenzim. Dari hasil penilaian kami, ternyata wadah yang berisi air Sungai Batanghari yang tidak dicampur dengan ekoenzim berwarna bening kekuningan, yang diisi 5 ml ekoenzim berwarna bening keorenan, 10 ml ekoenzim berwarna hampir bening sempurna, namun yang diisi dengan 20 ml ekoenzim berwarna bening kekuningan. Dari hasil penelitian kami dapat menyimpulkan yang pertama, kesimpulan secara sains. Kita dapat mengolah limbah organik rumah tangga menjadi hal yang berguna melalui fermentasi. Ekoenzim yang telah terfermentasi dapat menjernihkan air dan membuat air mudah mengalir karena ia memiliki kemampuan untuk mengurai logam-logam berat dan juga senyawa-senyawa yang sulit larut dalam air menjadi mudah larut dalam air. Ekoenzim yang bermanfaat bagi kehidupan atau makhluk hidup di sungai karena ia dapat mengubah karbon dioksida CO2 menjadi karbonat CO3. Jika dengan 3 kg limbah organik rumah tangga, 1 kg gula merah, dan 10 liter air dapat menghasilkan kurang lebih 10 liter ekoenzim, dan jika banyaknya ekoenzim yang paling efektif dalam menjernihkan air Sungai Batanghari adalah 10 ml per 5 liter air Sungai Batanghari. Maka, berapa banyaknya air Sungai Batanghari yang dapat dijernihkan dengan 10 liter ekoenzim? Cara mencari tahunya, pertama-tama kita konversikan terlebih dahulu 10 liter ke mililiter. Kemudian, hitung berapa kali kita dapat menjernihkan air Sungai Batanghari dengan membagi jumlah hasil ekoenzim dengan banyaknya penggunaan ekoenzim per 5 liter air Sungai Batanghari. Jadi, 10.000 ml dibagi 10 ml sama dengan 1000 kali. Kemudian, hitung banyaknya air Sungai Batanghari yang dapat dijernihkan dengan mengalihkan jumlah kesempatan penjernihan dengan 5 liter. Jadi, 1000 dikali 5 liter sama dengan 5000 liter. Sehingga, banyaknya air Sungai Batanghari yang dapat dijernihkan dengan 10 liter ekoenzim adalah 5000 liter. Di penghujung video ini, kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara Hajar STEM 2022 karena dengan cara ini kami dapat menambah pengalaman dan juga pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di Hajar.